Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama Ayu Puspita, yang kedua Vina Rahmawati, dan yang ketiga saya sendiri, Nurhalijah Saiful, akan mempresentasikan tentang komunikasi lisan dan tulisan. Untuk penjelasan yang pertama, yaitu kami akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi yang akan dijelaskan oleh Ayu Puspita. Untuk Ayu Puspita, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita dari Prodi Ilmu Perpustakaan 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit makna komunikasi. Pengertian komunikasi menurut para ahli, di sini saya hanya mencontohkan dua, yaitu menurut Agus, komunikasi adalah pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran ataupun hubungan. Sedangkan menurut Raymond S. Ross dalam Mulyana, komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna ataupun respon dari pikirannya yang serupa yang dimaksud dengan komunikasi. Jadi kesimpulan komunikasi adalah komunikasi merupakan alat dalam proses penyampaian simbol atau untuk berinteraksi dengan orang lain dengan menggunakan bentuk komunikasi. Yang umumnya digunakan itu komunikasi ada 3, yaitu komunikasi verbal, komunikasi oral ataupun secara lisan, dan komunikasi written ataupun secara tulisan. Komunikasi ini menempati posisi terbesar karena ide-ide, pemikiran ataupun keputusan lebih mudah disampaikan dengan cara verbal ataupun non-verbal, karena membuat pendengar dan pembaca lebih mudah memahami apa yang disampaikan. Itu saja pengertian komunikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang komunikasi dari Ayu Puspita. Sedikit meluruskan bahwa bentuk komunikasi itu ada 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, yang sering digunakan oleh manusia adalah komunikasi verbal yang terdiri dari 2 macam, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Apa itu komunikasi lisan? Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung atau disampaikan secara langsung oleh pembicara dan dapat didengar langsung oleh pendengar. Nah, komunikasi lisan inilah yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Contohnya sangat banyak, yaitu seperti saat kita berbicara dengan orang tua atau sedang mendengarkan nasihat guru, dan banyak lagi contohnya. Nah, kalau di komunikasi lisan ada yang namanya pembicara dan pendengar, di komunikasi tulisan ada yang namanya penulis dan pembaca. Jadi, komunikasi tulisan adalah komunikasi yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca dengan menggunakan media yang berupa media cetak atau media digital. Contoh komunikasi tulisan ini pun banyak di dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, kalau media cetak itu seperti koran, atau majalah, buku, atau juga seorang guru yang menyampaikan materinya melalui tulisan untuk diberikan kepada murid agar bisa dibaca dan ditulis kembali atau dihafal. Contoh pada media digital itu seperti yang sering kita gunakan sekarang, yaitu chattingan dengan via WhatsApp, Line, Instagram, ataupun Facebook, dan lain sebagainya. Contoh lainnya seperti kita mendapatkan berita atau informasi pada gawai kita di beberapa aplikasi yang menyediakan fitur untuk mendapatkan informasi.
Jadi, itulah pengertian dan beberapa contoh dari komunikasi lisan dan tulisan. Nah, komunikasi lisan dan tulisan ini akan berjalan atau akan tercipta jika ada dua unsur, yaitu kata dan bahasa. Dua unsur penting ini akan dijelaskan oleh teman saya, Vina Rahmawati. Untuk Vina Rahmawati, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Rahmawati. Saya akan menjelaskan unsur penting dalam komunikasi lisan dan tulisan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit perbedaan antara komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Kata dan bahasa dalam komunikasi tulisan lebih tertata rapi dan berstruktur daripada kata dan bahasa dalam komunikasi lisan. Unsur penting dalam komunikasi lisan yang pertama adalah kata. Kata adalah unit terkecil dalam bahasa. Kata adalah lambang yang melambangkan atau mewakili suatu hal, seperti benda, orang, kejadian, maupun keadaan. Unsur penting yang kedua adalah bahasa. Bahasa adalah sistem yang mewakili suatu makna. Lambang bahasa yang biasa digunakan adalah lambang bahasa lisan, tulisan pada kertas maupun elektronik. Bahasa suatu bangsa atau suku terjadi akibat adanya interaksi atau hubungan antar masyarakat satu sama lain. Baiklah, itu tadi penjelasan dua unsur penting yang dapat membentuk atau menciptakan komunikasi oleh Vina Rahmawati. Kesimpulannya adalah komunikasi yang merupakan suatu interaksi dalam menyampaikan ide, pemikiran, atau perasaan seseorang untuk tujuan tertentu. Tersebut ada dua bentuk, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, yang dimana komunikasi yang sering digunakan oleh manusia adalah komunikasi verbal, yang terdiri dari dua macam, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan merupakan komunikasi secara langsung, dan komunikasi tulisan bisa kita sebut komunikasi secara tidak langsung, karena komunikasi tulisan ini harus melalui beberapa proses atau tahapan, di mana penulis harus menuliskan ide, pemikiran, atau perasaannya ke dalam bentuk tulisan menggunakan suatu media, di mana setelah penulis selesai menulis, barulah pembaca bisa dapat membacanya. Nah, dalam membentuk atau menciptakan suatu komunikasi, ada dua unsur penting yang dapat membentuknya, yaitu kata dan bahasa. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kami tentang komunikasi lisan dan tulisan. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.